Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit dari ini? Siapa? Ada ini Pak. Ada dua Pak. Jadi 2F dan 2IP. Iya. Gina sama Dini Pak. Gina sama Dini Pak. Gina sama Dini? Iya. Sakit perut. Dari kapan? Dari kemarin 2012. Sebelum melanjutkan ke pelajaran, ketua kelasnya siapa? Mbak Fitri. Fitri. Iya. Ini aku dulu ya. Pilih apa Pak? Mulai. Amin. Amin. Jadi yang baru ada cuma dua. Ya. Jadi nggak perlu pembahasan lagi ya. Nggak usah Pak. Yang lain di sini saya semua kan? Iya. Terus lapar Pak. Lapar. Iya. Sama dong. Kasihan ya Pak. Baik, hari ini kita pelajarannya apa? Akida Pak. Biologi, fisika. Akida, Buddhis. Betul. Apa hadis? Ya. Kira-kira materinya apa? Ban. Ya. Nah, kita mau pelajari tentang Al-Quran dan hadis. Apa itu Al-Quran? Siapa yang tahu? Yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril Untuk jadikan pedoman sebagai umat manusia. apalagi? Kitab Ya kita terus. suci. Ya terus. Umat Islam. Membacanya bernilai pahala Pak. Betul. Apalagi? Terus ada 30 juz. Ya benar. Apalagi? Ada suratnya. Ya. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Maksudnya surat cinta uji. Masih kecil Pak. Kelas berapa? Kalian kan baru kelas 7. Iya, lupa Pak. Iya, udah naik kelas 2 kali Pak. Tunduk Pak. Bisa dibaca nggak? Bisa. Apa bacanya? Artinya apa? Dan bacaan. Bacaan. Betul. Kita dengar pasti. Iya. Bagaimana sih bisa ngobrol aja kok Pak kan udah benar-benar. Boleh? Kamu sabar. Baik. Ya itu Al-Quran tadi seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Al-Quran merupakan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan berangsur-angsur. Terus Nabi Muhammad ditugaskan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian Al-Quran sendiri menjadi pedoman, menjadi sumber hukum bagi agama Islam. Pas baru pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, itu kan tidak langsung dalam bentuk Seberuntung. satu Al-Quran. Karena dalam proses turunnya itu juga enggak dalam satu. Kemudian berapa tahun ya? 22 tahun. Ya 22 tahun ya. Saya lupa. Tadi kalian pintar. Enggak tuh.
Selanjutnya adalah hadis. Hadis itu apa? Perkataan Nabi Muhammad. Perkataan Nabi Muhammad. Ya, betul. Hadis itu merupakan perkataan, perbuatan, terus ketetapan Nabi Muhammad. Kemudian dari hadis sendiri, menurut kalian apa sih? Kenapa harus ada hadis? Untuk memperjelas Al-Quran. Terus apa lagi? Belum punya Tadi bapak yang tadi mau beliin ya. Masa? Iya. Terus katanya gimana? Katanya mau ya soalnya Pak. Mau beli? Iya. Sekarang as. Baik. Hadis itu bisa buat mengukuhkan ayat-ayat Al-Quran seperti jika ada ayat-ayat Al-Quran yang misal apa, kan hadis itu ada kayak pendukung, sebagai pendukung itu hadis. Kemudian bisa juga sebagai perinci untuk merinci ayat dari Al-Quran. Kemudian menetapkan hukum ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan selanjutnya itu ada membatasi keumuman ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada 4 itu. Untuk fungsi Al-Quran juga bisa diambil 4 poin saja ya. Yang pertama itu tadi apa? Sumber hukum. Kemudian yang kedua informasi dan konfirmasi. Yang ketiga ada petunjuk hidup. Yang keempat ada penyempurna apa? Menyempurna kitab-kitab terdahulu. Ya, menyempurna kitab-kitab terdahulu. Hadis berasal dari kata artinya ada yang tahu? Nggak tahu kan nggak sih Pak? Ya nanti bisa Bapak jelasin lagi untuk pertemuan yang akan datang. Dari awal tadi kira-kira yang bisa kalian tangkap apa saja? Pengertian Al-Quran sama fungsinya Al-Quran Pak. Terus bahasa. Menurut secara bahasa dan secara istilah. Terus dia itu dong fungsi Tadi hadis. udah berapa? Kurang satu tadi. Kurang satu. Jadi tadi kan belum aku remaja nih. Tadi fungsi Al-Quran ada berapa? Ada 3. Yang Bapak ambil? 4. Sama saja. Penyempurna dulu, petunjuk hidup, pedoman, Apa? Nggak tahu Pak. Informasi dan Konfirmasi. terus yang hadis tadi apa saja? Itu penyempurna Al-Quran Pak. Iya. Penjelasan saja. Ya, terus Ayat-ayat mendukung apa? Mengukuh. Jadi mengukuhkan sudah belum? Mengukuhkan. Dari materi yang sedikit Bapak jelaskan, mungkin apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Baik ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan apa ya intinya buat
belajar kalian di rumah. Tugas. Iya. Tugas. Biar lebih nggak umum bahasanya dalam PR gitu ya. Iya. Nanti kalian silahkan baru ini kan materi PowerPoint. Nah kalian di rumah mencari salah satu contoh, misal Al-Quran, ya, contoh Al-Quran, waktu salah satu waktu ayat Al-Quran diturunkan, kemudian hadis cukup contoh hadis satu saja, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin berpesan kepada kalian, Al-Quran itu seperti ibaratnya cahaya. Maaf. Ilmu itu ibarat cahaya. Kemudian Al-Quran dan hadis itu seperti bagaikan pelita. Jadi sama-sama menerangkan. Baik, cukup ya. Tadi bisa diingat-ingat udah apa? Nanti minggu depan Bapak tanya. Iya, Pak. Mohon maaf ikhlas kami baik. Salam. Mohon maaf. Berdoa dulu. Doa pula. Amin. Amin. Belum tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.